Jadi kuncinya menurut saya dari yang diungkapkan oleh Pak Nur Somad itu gini, kita ini kalau bisa dari ucapan seperti itu sederhana, yang kita tuju itu Tuhan itu mbok jangan jadi, supaya nggak jadi barang mewah bagi Anda gitu. Selama ini Tuhan itu barang mewah, selalu dibayangkan Tuhan itu non jauh di sana. Makanya kalau menyebutkan yang di atas, di sini di ndugur ya sopo, di ndugur ya pelem karo kelopo. Selalu ngomong yang di atas. Padahal Tuhan mengatakan aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kan gitu. Jadi Tuhan itu bukan barang mewah, dia milikmu sehari-hari dan dia tidak pernah berhenti berinteraksi dengan kita. Masalahnya adalah kita ini yang kurang mengembangkan atau menemukan kompatibilitas dengan Allah. Gitu loh. Kita ini nggak kompatibel. Jadi kita ini ibarat handphone lock. Nah kita torikot adalah bagaimana menemukan password untuk supaya bisa unlock itu handphone. Nah password ini bisa berupa kerja keras, melukis tiap hari dengan khusyuk bisa, bertani, mencangkul dengan setia bisa. Nanti akan unlock dia. Bisa dengan menderita terus, tidak selesai-selesai, itu unlock juga. Silakan yang mau milih ini. Bisa juga dengan isyik. Isyik itu Anda nikmati betul. Anda nikmati kayak Mbak Surip itu dinikmati betul. Sampai ngapusi wong sa Indonesia mau beli helikopter itu dinikmati sama dia. Pernah kerja di perusahaan kilang minyak di Amerika 10 tahun itu dinikmati dengan khusyuk sama dia. Itu juga sebuah isyik. Isyik itu jadi bahasa Indonesia, pelakunya namanya asyik, yang diasyiki namanya masyuk. Maka istilahnya asyik masyuk. Itu juga sebuah isyik. Jadi Anda untuk dekat dengan Allah tidak harus pakai wiritan. Atau wiritan itu bentuknya bisa macam-macam. Anda jualan mie tiap hari dengan khusyuk, Anda ngamen sungguh-sungguh melayani orang yang akan Anda perdengarkan lagu, itu juga sebuah wirid, itu juga sebuah cara untuk unlock. Setelah unlock Anda mendapatkan, Anda menjadi kompatibel dengan Tuhan. Seneng mana Anda jadi orang kaya karena diizinkan Tuhan atau karena ditakdirkan Tuhan? Ngerti bedanya? Diizinkan sama ditakdirkan. Kematian seseorang bisa kematian yang diizinkan Tuhan, bisa kematian yang ditakdirkan Tuhan. Kalau kematian yang ditakdirkan itu memang 100% Tuhan yang bikin. Tapi kalau dibom di Marriott, itu bukan Tuhan 100% bikin, cuman Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, bom Marriott itu bisa juga terjadi pada kasus-kasus lain yang mungkin lebih sederhana. Ada orang mati karena unsur kimia obat-obatan yang dimasukkan melalui infus itu tidak kompatibel satu sama lain, akhirnya dia terbunuh meskipun tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa menjadi kasus dan tidak bisa disebut malpraktek. Jadi ada kematian yang ditakdirkan Allah, ada kematian yang dibikin oleh sesama manusia tetapi diizinkan oleh Allah. Dan itu bukan hanya kematian, apa saja. Anda mau menjadi kaya yang diizinkan Tuhan atau kaya yang ditakdirkan Tuhan? Enak mana? Kalau ditakdirkan Tuhan Anda tidak punya masalah, wong Tuhan yang bikin kok. Tapi kalau Anda tujuannya cari duit dan dapat duit bener, sukses bener, Tuhan cuman ya tidak apa-apa silahkan, tapi kamu bukan kekasihku. Kamu kaya tidak apa-apa, kamu jadi presiden terus 2 kali tidak masalah. Tapi itu hanya izinku, bukan takdirku. Nah, milih mana? Ditakdirkan apa diizinkan? Ditakdirkan. Nah, caranya unlock. Maka Anda harus kompatibel sama Tuhan. Nah, kompatibilitas ini ditempuh dengan berbagai cara yang namanya thariqah tadi. Maka ada yang pakai wirid ini itu, ada kalau Gusmi itu nyuruh Al-Waqiah 700 kali ya, modar. Pisane urung karuan kelakon ya 700. Ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al. Kalau ya fa'al tok itu ya 1000 kali itu paling 10 menit gitu ya. Tapi kalau Al-Waqiah sak surat itu 1 halaman setengah ping 700. Wes Gus aku mlebu neraka Gus, wes timbangane maca Al-Waqiah sak ini kae. Ya.
Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan asing po sama Allah itu, jangan asing. Dan juga tidak usah sinis sama Allah gitu loh. Itu orang alim itu loh, gak apa-apa alim ya baba gitu loh, tidak usah sinis. Kita tuh kan punya kecenderungan untuk sinis kepada orang alim kan gitu, ya toh? Jadi ini kesombongan orang tidak alim gitu loh. Nah makanya saya itu mendekat ke Anda dengan apa? Biar saya wiritan, saya tidak pakai peci. Supaya apa? Supaya Anda percaya bahwa itu juga bisa Anda lakukan. Bahwa Allah itu tidak menghitung pecimu. Allah tidak menghitung apa, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pecimu, tidak melihat pakaianmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat raimu ya. Tapi yang dilihat adalah kesucian dan kesungguhan hatimu, kan begitu. Nah, terakhir sekali compatibility ya, compatibility Anda itu akan menentukan Anda tinggal meningkat. Jadi kalau Rasulullah, nabi-nabi, rasul-rasul sama Tuhan memang sudah di set up, sudah diinstal dari awal. Nggak usah kagum sama nabi. Wah, memang sudah diinstal sejak dulu kok. Jadi kalau Rasulullah bilang hiduplah miskin, hiduplah berat, ya sampean nabi akhirnya duduk akhirnya preman Saya bukan merendahkan nabi, tapi kekaguman kepada nabi itu dibatasi pada usaha dia sebagai manusia. Tapi kalau dia sebagai nabi kan wis instalan tuh kokonone, itu nggak bisa dikagumi. Sama dengan suara Iwan Fals nggak bisa dikagumi, memang Tuhan bikin begitu kok. Luna Maya nggak usah dikagumi, ya Tuhan yang bikin kok. Kagumnya sama Tuhan, gitu loh. Jangan keliru kamu. Itu Novia Kolopaking nggak usah dikagumi, memang Tuhan memang bikin begitu, gitu loh. Saya kagumnya sama Tuhan. Ya tapi dia memiliki saham untuk mengusahakan kecantikannya aktual dengan perilakunya, kan begitu. Nah, mosok wani aku karo bojo, gak wani aku, mesti endingnya mesti tak lem lah. Bagus, kalimatnya bagus, selamat. Iya, kira-kira ya poso 3 minggu belain. Jadi ngerti historikot ya. Jadi tidak harus ikut Naksabandi, tidak harus ikut Sazilia, tidak ikut apa. Dodolo bakmi sing tekun nih torikot. Ngojek yang sungguh-sungguh menghormati penumpang, meskipun wewe gombel sing numpak hormatono. Dan itu biasanya dari 100 penumpang ada 1-2 hantu biasa itu. Itu harus dianggap sebagai bonus yang asyik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Nek sampean nggak pernah mengalami hantu juga ndak asik, harus pernah mengalami hantu. Saya jagain Rendra aja ada hantunya kok. Hantunya wanita berambut merah, Rendra juga lihat, saya juga lihat, dan semua juga melihat. Itu teman-teman sekalian. Jadi tolong Anda nikmati semua itu dengan rasa syukur. Nanti kita akan sampai ke sesi yang kedua dan kita akan mendengarkan juga, beliau tadi sudah janji sama saya nyanyi. Sebab dulu yang ngursus ngaji saya itu Ustaz Hasan. Wis lali ya. Lafadznya selali. Aja ngono ta sampean niku. Ini dulu kiai, ini rada mirip Gus Dur. Gus Dur itu kuliah di Mesir tapi malas kuliah dan selalu mempengaruhi mahasiswa lain, teman-temannya agar jangan kuliah. Itu Gus Dur. Selalu diajak main band atau nonton sepak bola. Kaya apa kuliah mosok ngono gak iso niku. Wow, itu kalau Gus Dur. Itu. Nah ini juga gitu ini. Saya ini anaknya kiai saya waktu di Gontor, waktu itu beliau kira-kira dia kakak kelasnya kakak saya. Beliau ini. Saya kelas 1, beliau sudah ustadz. Jadi berarti kalau kakak saya kelas 6, beliau sudah ustadz. Dan saya tidak pernah mengenal beliau sebagai santri atau kiai, sebab yang menonjol itu pingpong juara, sepak bola juara, oh mana? Ngeband, pokoknya iya, Kiroah juga juara, Kiroah sebelum datang saya lah ya. Iya ngaku aja sampean.
begitu sadang saya kan lumayan lah wis, pokoknya kalau saya ikut lomba itu dewan jurinya sudah tidak bekerja, tidur. Lu kok tidur? Ya mesti menang situ iku. Ah gitu. Gitu apa-apa sumbung wong diusir salah ya aku. Nah, saya diusir dari Gontor kok. Bener-bener saya diusir dari Gontor. Nah, saiki bapak tak nyanyi ngono iku ya. Kapan lagi aku membalasmu ya dah. Itu teman sekalian. Oke, ilal biasa kulli jamil dari Kiai Kanjeng. Setelah itu kita dengarkan Ustaz Hasan dulu. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad